Gadis sekolah yang naksir aku tahu. Setelah aku pindah ke rumahnya, dia dengan bersemangat langsung menjatuhkanku ke tempat tidur. Kakak, aku sudah menunggumu begitu lama. Kali ini kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kemudian, dalam godaannya berulang-ulang, aku menemukan bahwa gadis sekolah yang tampak dingin di luar ternyata adalah psikopat super di balik layar. Sejak keluargaku bangkrut, aku sering dengan tebal muka pergi ke rumah Shen Mengxi untuk makan dan minum. Karena ibuku dan ibu Shen Mengxi adalah teman baik, Bibi Liu selalu menjagaku. Jadi ibuku menganggap rumah Shen Mengxi seperti rumahnya sendiri. Kali ini juga tidak terkecuali. Baru liburan, aku yang miskin dan tidak bisa makan lagi pindah ke rumah Shen Mengxi. Setelah makan 2 mangkuk nasi besar, aku bersandar di kursi dengan puas untuk beristirahat. Tiba-tiba sebuah suara, "Kakak," datang dari belakang. Aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh dan melihat seorang gadis berambut putih tergerai. Mengenakan rok merah muda kecil, menatapku dengan tatapan lurus seperti seorang gadis. Meskipun setelah melahirkan tinggiku hanya 1,6 meter. Lembut, mungil, dan menawan. Seolah-olah baru saja mandi di sungai kecil. Selamat malam. Sepertinya aku akan merepotkanmu lagi dalam waktu dekat. Aku berkata sambil tersenyum sopan. Sepertinya, kakak. Kamu tidak punya tempat tinggal lagi, ya? Shen Mengxi mendengus bangga. Selama kakak berjanji memenuhi permintaanku di masa depan, aku akan membiarkan kakak tinggal. Aku akan berusaha. Aku menghela nafas. Tidak peduli apa yang aku suruh kakak lakukan. Kakak harus melakukannya. Tidak boleh membantah. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, Shen Mengxi langsung berlari menaiki tangga dengan sandal. Dia masih sangat sombong. Tidak heran. Lagi pula, untuk gadis kaya seperti dia, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang penting. Baru saja ingin memanggilnya. Tapi dia sudah menghilang di lorong, berjalan begitu cepat. Aku bergumam pada diri sendiri. Bangkit dan mengejar menaiki tangga. Ada pertanyaan yang sangat penting yang ingin aku tanyakan. Shen Mengxi datang ke lantai 2 di depan pintu kamar Shen Mengxi. Menemukan pintu terbuka tetapi orangnya tidak ada. Aku baru saja akan pergi. Tiba-tiba aku melihat sebuah buku catatan hitam tergantung di dekat pintu. Aku membungkuk dan mengambil buku itu. Mungkinkah Shen Mengxi tidak sengaja menjatuhkannya tadi? Sejujurnya, meskipun aku bukan tipe orang yang suka mengintip buku catatan gadis, tapi aku sangat penasaran. Apa yang akan dicatat oleh gadis sombong seperti Shen Mengxi di dalam buku catatan itu? Tapi ketika aku membuka halaman pertama, aku langsung terpaku melihat kalimat di paling atas. KKMU sangat menyukai hari kelima. Tanggal 30 Mei. Seseorang datang ke rumah. Sepertinya bukan anak kecil. Aku sudah mengizinkannya menyentuh kepalaku. Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa dan sudah cukup umur. Ibu masih menyuruhku memanggilnya kakak. Aku sama sekali tidak senang. Bahkan merasa dia agak menyebalkan. Tanggal 30 Mei. Baru saja melewati kamar pria itu. Aku mendengar dia di dalam tertawa bodoh seperti orang mesum. Pasti sedang mengintip sesuatu yang tidak senonoh, ya? Menjijikan sekali. Aku tidak akan memperhatikannya. Tanggal 20 Juli. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sudah beberapa bulan datang ke rumah. Selalu datang mencariku setiap beberapa hari. Aku merasa dia pasti menyukaiku. Kalau dia menyatakan cinta, sebenarnya aku juga tidak bisa menolaknya. Hanya saja melihat dia setiap hari sendirian, aku merasa sedikit kasihan. Aku sama sekali tidak menyukainya. Tanggal 18 Oktober. Hari ini aku tiba-tiba melihat KKMU di sekolah. Pria itu ternyata berjalan dengan seorang gadis lain yang cukup cantik. Lebih penting lagi, dia sama sekali tidak datang mencariku sepanjang hari. Benar saja, aku sudah tahu dia adalah pria yang mata keranjang. Tanggal 31 Oktober. Kenapa dia jelas-jelas menyukaiku? Aku. Tapi belum juga menyatakan cintanya kepadaku. Tanggal 15 November.
Kakak sudah sebulan tidak menyentuh kepalaku. Pasti ada adik perempuan baru di luar sana. Kakak kayu yang buruk tidak akan memperhatikannya lagi. Pada tanggal 1 Desember. Hari ini, kakak kayu pergi. Dia tidak menyatakan perasaannya padaku. Aku sangat kecewa. 11 Desember. Sudah hampir seminggu kakak kayu pergi. Aku sangat merindukannya. Apa yang terjadi? Sepertinya aku benar-benar menyukainya. 10 Januari. Hari ini aku pindah ke kamar kakak. Semuanya berbau seperti kakak. Selimut, bantal, bahkan kepalanya pun memancarkan aroma kakaknya. Baunya harum. Sepertinya aku agak mesum. Tapi aku benar-benar tidak bisa menahan untuk menciumnya. Aku merasa menjadi aneh. 3 Februari. Lain kali kakak datang ke rumah, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi lagi. Aku akan mengikatnya di rumah. Dia harus selalu berada di sisiku. Buku harian itu tertulis sampai di sini. Tidak dilanjutkan lagi. Setelah membaca ini, aku langsung berkeringat dingin. Aku tidak menyangka Shen Mengsi terlihat murni dan imut di hari biasa. Seperti seorang gadis. Tanpa diduga, diam-diam ternyata adalah kakak yang mesum. Kamu mengintip buku harianku. Tepat pada saat ini, sebuah suara panik datang dari samping. Aku menoleh mendengar suara itu. Aku melihat Shen Mengsi berdiri di pintu masuk tangga. Menatapku dengan ekspresi bingung. Sudut mulutku tidak bisa menahan diri untuk sedikit berkedut. Melihat Shen Mengsi di depanku, aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Benarkah? Kamu sengaja menjatuhkannya di sini. Hanya agar aku membacanya, kan?" Mendengar ini, wajah Shen Mengsi langsung memerah kesakitan. Sambil membantah dengan keras. "Bukan begitu. Kakak mesum yang diam-diam mengintip privasi orang lain." Melihat penampilannya yang marah itu, aku langsung tidak tahu harus berkata apa. Saat ini bahkan aku sendiri tidak bisa melakukannya. Ini bisa menjelaskan bahwa gadis kecil Shen Gexi sedikit mesum. Awalnya kupikir aku sudah cukup mesum. Tanpa diduga, Shen Mengsi yang biasanya terlihat seperti gadis muda yang murni dan imut ini, ternyata seperti ini di belakang layar. Ini terlalu aneh, kan? Aku menelan ludah dengan canggung. Kemudian dengan hati-hati berjalan di depannya. Menyerahkan buku harian itu. Berbisik, "Ini buku harianmu." Sebenarnya aku bisa pura-pura tidak melihat apa-apa. Di masa depan, kita masih bisa bergaul dengan baik. Shen Mengsi langsung merebut buku harian itu. Kemudian menjatuhkan sepatah kata dan menyuruhku masuk ke kamar. Kemudian dia dengan cepat berjalan ke kamar. Aku agak tidak mengerti mengapa dia menyuruhku masuk. Tapi setelah kupikir-pikir, seorang pria dewasa masuk ke kamar seorang gadis muda. Sepertinya tidak ada ruginya dari berbagai aspek. Ditambah lagi, itu adalah undangannya. Bukan aku yang masuk dengan sukarela. Meskipun dari buku harian itu, gadis kecil ini memang agak mesum. Tapi aku juga tidak kalah. Bahkan jika dia memintaku melakukan sesuatu, hal-hal aneh, aku bisa menghadapinya dengan mudah. Memikirkan ini, aku pun mengikutinya masuk. Aku langsung menyesal begitu masuk. Kulihat Shen Mengsi berjalan ke depan meja, membuka laci dan mengeluarkan alat kejut listrik dari dalamnya. Melihat itu, aku langsung tertegun. Melontarkan kata-kata, "Jangan-jangan Shen Mengsi. Apakah kamu ingin membunuh dan membungkamku?" "Kakak, jangan bergerak." Shen Mengsi menunjukku dan berkata dengan keras, "Jangan macam-macam. Aku hanya melihat buku harianmu. Tidak sampai membuatku dihukum mati, kan?" Aku tanpa sadar mundur 2 langkah. Lagi pula, aku tahu alat kejut listrik yang ada di tangannya. Meskipun tidak sampai menyebabkan kematian, tapi bisa membuat orang pingsan dalam sekejap. Sesuai dengan karakternya, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Karena bisa dibaca oleh kakak. Kalau begitu aku tidak akan berpura-pura lagi. Shen Mengsi menggigit Cherry.
Bibir merah menunjuk ke sisi tempat tidur. Sofa merah muda. Kakak, kamu duduk di sana. Mendengar itu, aku ragu sejenak. Tapi tetap melakukan apa yang dia katakan. Berjalan ke sofa dan duduk. Kemudian mendongak dan bertanya padanya. Jadi, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Shen Mengsi berjalan mendekat. Mengangkat tongkat kejut. Aku bertanya dengan marah. Kenapa kamu jelas menyukaiku? Tapi dulu tidak menyatakan perasaanmu padaku? Membuat orang menunggu begitu lama. Padahal jika kamu hanya membuka mulut, aku pasti akan setuju. Aku mendengar pertanyaan Shen Mengsi. Tiba-tiba terlihat bingung. Kapan aku menyukainya? Dulu saat tinggal di sini. Bersikap baik pada Shen Mengsi. Hanya karena ingin dia mempersembahkan dirinya padaku. Saat itu, aku sama sekali tidak berpikir untuk menyatakan cinta pada Shen Mengsi. Shen Mengsi melihatku tidak berbicara untuk waktu yang lama. Melengkungkan bibirnya. Dan langsung menerkamku. Dua lengan kecil yang lembut segera melingkari leherku. Tubuh kecil yang lembut menempel erat padaku. Berkata dengan suara lembut, Kakak Xiaoxi, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukan Xiaoxi? Sejujurnya, aku pada dasarnya dalam keadaan linglung sepanjang waktu. Awalnya berpikir untuk menunggu sampai aku benar-benar tidak bisa bertahan hidup lagi. Baru kemudian bersikap manis pada Shen Mengsi. Tapi dari situasi saat ini, gadis ini benar-benar berinisiatif mempersembahkan dirinya padaku. Bukankah orang ini awalnya sangat sombong? Kenapa tiba-tiba menjadi sedikit, bicaralah dengan tongkat. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Harus segera menyingkirkan benda berbahaya di tangannya. Memikirkan hal ini, tatapanku langsung tertuju pada alat kejut listrik di tangannya. Dan berkata, jadi, letakkan dulu alat kejut listrik itu. Mari kita bicara baik-baik. Jangan sampai kamu kabur lagi nanti. Shen Mengsi perlahan mengangkat kepalanya. Dengan sedikit keluhan di pupil matanya yang indah menatapku. Berkata, hari-hari saat pergi, Xiao 11 hanya bisa merasakan keberadaanmu melalui barang-barang yang pernah digunakan. Kamu tidak tahu betapa sepinya Xiao 11. Aku menghela napas. Segera menunjukkan ekspresi sedikit lega. Dan menghibur dengan lembut. Tenang saja. Aku tidak akan lari. Letakkan dulu alat kejut listrik itu. Melihat ini, Shen Mengsi berkata, mengapa sebelumnya jelas sudah memilikiku? Tidak mengaku perasaannya padaku. Bahkan pergi mencari gadis-gadis lain dan bermain dengan mereka. Mengapa? Mengapa Shen Mengsi semakin marah saat berbicara? Perlahan mengencangkan sambungan yang longgar. Dan mulai memikirkannya secara perlahan dan ketat. Kemudian berkata, harus membuat lebih termotivasi. Setelah memiliki aku, tidak boleh lagi mencari adik perempuan lucu lainnya. Aku langsung tercengang. Kulihat Shen Mengsi menekan sakelar alat kejut listrik. Busur listrik menyala di dua kabel output. Karena itu aku akan memberimu sedikit hukuman. Jangan mendekat. Aku menyerah. Aku akan menuruti semua yang kamu katakan. Aku tidak mau terkena benda itu. Aku dengan cepat mengangkat kedua tangan. Dan berkata dengan panik. Baiklah. Sekarang kamu sepenuhnya milik Xiao 11. Shen Mengsi berkata sambil tersenyum nakal. Alat kejut listrik di tangannya terus menyala dengan busur listrik. Seolah-olah mengancam. Shen Mengsi duduk di tepi tempat tidur. Menepuk-nepuk sisi tempat duduknya. Duduklah di sini. Ayo, sentuh kepala sebelah-sebelah. Dia adalah ibu kucing. Otak juga harus tahan muntah. Cepat mengeluh. Dia mendesak. Aku tak berdaya. Lalu aku mendekat. Mengangkat tangan dan meletakkannya di kepalanya. Meremasnya? Kenapa kamu menyipitkan mata? Apakah mata terasa nyaman? Saya ingin menyentuh sesuatu.
Jadi aku bertanya. Jadi selama aku pergi, apakah kamu tidak bersosialisasi sama sekali? Tidak. Juga tidak ingin pergi. Dia menjawab langsung. Apakah kamu masih menggambar ilustrasi di rumah setiap hari? Aku samar-samar ingat bahwa dia sering tinggal di rumah dan tidak keluar. Salah satu alasannya adalah karena dia sangat mahir dalam menggambar sekarang. Dari sketsa dan warna masa kecil hingga lukisan elektronik saat ini. Dia sudah sangat terampil. Hanya saja apa yang dia gambar tidak bisa dilihat orang. Karena dia hanya menggambar konten dewasa. Dan hanya menggambar gadis dan lolita. Dan tentang lukisannya. Aku berdeham taktis 2 kali. Dan melanjutkan bertanya. Dan juga buku harian yang kau tulis itu sengaja kau biarkan aku membacanya. Ya. Shen Mengsi menjawab dengan tegas. Agar kakak menyadari isi hatinya. Kata Shen Mengsi. Kamarku diatur sendiri olehnya. Semua sudut. Tanpa sudut mati. Semuanya diurus sendiri olehnya. Dan letak kamarnya tepat di sebelah kamarnya. Dia sengaja menjatuhkan buku hariannya di depan pintunya. Selama aku turun atau naik ke kamar, aku pasti akan melihat buku hariannya. Dia pikir aku, kakak yang mesum ini, pasti akan mengambilnya. Dengan begitu, aku akan mengerti semua isi hatinya. Lalu mengaku padanya, kan? Hanya saja reaksinya setelah aku membaca buku harian itu. Agak mengecewakannya. Tapi tidak apa-apa. Dia merasa aku yang sekarang sudah kembali. Tidak akan membiarkanku melarikan diri lagi. Selanjutnya dia akan berusaha membuatku mengingat kembali rasa sukaku padanya saat itu. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Shen Mengsi menjadi lebih intens. Untuk ini, aku menggaruk-garuk kepala. Dan beroh pelan. Tepat pada saat ini, jam alarm di atas meja di samping tiba-tiba berdering. Shen Mengsi, yang sedang menikmati belayan sayang di kepalaku, sedikit mengerucutkan bibirnya. Menunjukkan ekspresi tidak senang. Shen Mengsi bangkit dan berjalan ke depan meja. Menunjuk kursi dan menoleh ke belakang. Kakak, datang dan duduk di sini. Meskipun aku tidak terlalu suka perasaan terancam. Tapi situasi saat ini ditambah. Membuatku sama sekali tidak bisa melawan. Jadi aku dengan patuh berjalan ke sisi kursi dan duduk. Menoleh dan bertanya pada Shen Mengsi di samping. Jadi kau ingin aku membantumu menggambar? Tidak, kau hanya bertugas memeluk Xiao 11. Memberikan energi pada Xiao 11. Begitu kata-kata itu jatuh, Shen Mengsi berjalan ke hadapanku. Membelakangiku. Detik berikutnya dia langsung duduk di atas tubuhku. Pinggul gadis itu tidak montok. Tetapi bahkan melalui lapisan demi lapisan rok. Sentuhan lembut juga merupakan tidur. Ini membuatku sedikit malu. Dan aku segera ingin melepaskannya dari tubuhku. Kakak, jangan bergerak. Kata Shen Mengsi dengan suara pelan. Sambil menggerakkan pinggulnya yang menyebabkan pantatnya sedikit bergoyang. Sambil memegang pena gambar. Terus mewarnai bagian yang belum selesai di layar. Mendengar ini, aku terkejut. Seorang gadis muda yang segar bergoyang di tubuhku. Siapa yang tahan dengan ini? Aku tahu apa yang sedang kakak pikirkan. Tapi kakak tidak boleh memikirkannya sekarang. Kata Shen Mengsi dengan nada menggoda. Shen Mengsi. Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Kamu sedang menggoda seorang anak laki-laki yang sedang dalam masa pubertas. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mendengar ini, Shen Mengsi menghentikan pena gambar elektroniknya yang meluncur di tangannya. Dan juga menghentikan goyangan yang dalam. Kemudian dia menoleh dan menatapku dengan senyum nakal dan berkata, Hei, kutebak apakah kamu sekarang sangat ingin memberi pelajaran pada Xiaoxi? Benar kan? Menghadapi provokasinya. Aku tersenyum. Memeluknya dengan kedua tangan. Dan berkata,
Apakah kamu tidak berpikir bahwa ketika aku menghadapi godaanmu, aku akan tersenyum lembut seperti tokoh utama pria di anime dan berkata, "Jangan nakal"? Shen Mengsi hampir mati. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, detik berikutnya aku langsung mengangkatnya ala putri. Menendang kursi dengan satu kaki. Dan kemudian melemparkannya ke tempat tidur besar yang lembut. Dalam kebingungan, Shen Mengsi membuka matanya. Wajahku yang tampan dan tegas sudah dekat di depan matanya. Kedua tangan menopang di kedua sisi kepalanya. Menekannya di tubuhnya. Menatapnya dengan senyum nakal. Saat itu, Shen Mengsi berbicara. Dengan sedikit rasa malu dalam nadanya. "Kakak, apa yang akan kamu lakukan?" Meskipun dia sudah berusia 18 tahun. Bahkan secara hukum dia adalah istri yang saya akui. Namun kata-katanya tetap menunjukkan rasa malu-malu. Segera setelah itu dia mengatakan hal seperti itu. Tapi dia menatapku di depannya. Sudut mulutnya tanpa sadar sedikit terangkat. Sama sekali tidak ada niat untuk melawan. Bahkan matanya memiliki sedikit ambiguitas. Seolah-olah merindukan sesuatu. Namun demikian, gerakan tanganku sama sekali tidak berhenti. Aku tidak bisa menyalahkannya seperti ini. Gadis itu harus membuatnya mengingatnya dengan baik. Jika tidak, suatu hari nanti dia pasti akan menjadi semakin tidak terkendali. Tapi segera, 2,5 jam berlalu. Saat ini, di ruang tamu, aku sedang menunduk makan mie, tapi ada sedikit kepahitan di wajahku. Awalnya aku hanya ingin menakutinya, agar dia sedikit menahan diri. Tapi siapa sangka, dia benar-benar menganggapnya serius, tidak hanya tidak menahan diri, malah berinisiatif untuk mendekat. Aku tidak bisa menahan diri untuk bergumam dalam hati. Kapan gadis bernama Shen Mengsi ini mulai menjadi seperti ini? Tidak hanya memasang jebakan, membuatku membaca buku hariannya. Dia juga selalu mengatakan hal-hal aneh. Sungguh terlalu tidak normal. Sepertinya aku masih harus segera mencari cara untuk menghasilkan uang. Lalu segera kabur saja. Aku merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Sebenarnya, banyak orang yang pernah berfantasi tentang dikejar secara aktif oleh seorang gadis cantik kaya dan imut. Dan situasiku saat ini hampir sama. Seperti itu. Tapi setelah kupikir-pikir dengan seksama, meskipun terikat dengan gadis cantik seperti Shen Mengsi, aku benar-benar tidak perlu khawatir tentang uang. Dan aku juga akan merasa bangga membawanya keluar. Dan dia juga sudah dewasa. Tapi dari situasi yang terjadi barusan dan isi buku hariannya, gadis ini memiliki rasa memiliki yang terlalu kuat. Dia sama sekali tidak ingin memberiku kebebasan. Jika ini terus berlanjut, itu pasti tidak akan berhasil. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas panjang. Berpikir, buta ya? Atau selamatkan nyawamu sendiri dulu dan pergi. Tepat di telinga ini tiba-tiba terdengar suara. Dengan lembut memanggil kakak. Mendengar itu, aku tanpa sadar menoleh ke belakang. Hanya melihat Shen Mengsi seperti ini. Perlahan menuruni tangga. Aku sudah bertanya dengan wajah tak berdaya. Kenapa lagi tuan muda kecilku? Apakah dia cemburu lagi? Dia mendengar itu, segera menuruni tangga dan duduk di sampingku. Lalu tersenyum dan berkata, "Tidak. Ada kakak di sampingku. Aku sama sekali tidak punya niat untuk bekerja. Kakak cepat makan. Setelah selesai makan, temani aku menggambar." Aku melirik senyum polosnya itu. Seolah-olah semua yang terjadi barusan tidak pernah ada. Mau tak mau bertanya dengan ragu. "Apakah kamu benar-benar tidak takut aku melakukan hal buruk padamu?" Dia memiringkan kepalanya dan berpikir. Lalu berkata, Xiao 11 tahu bahwa setiap kali kakak melihat tubuhku, kakak tidak bisa melepaskan celananya. Tetapi selama itu yang kakak inginkan, aku akan memberikannya. Tetapi dengan syarat kakak tidak boleh mencari gadis lain lagi. Bahkan bekerja sama dengan mereka untuk berbicara pun tidak boleh. Setelah mengatakan itu, aku langsung terdiam. Baru sehari di sini, dia sudah terlalu mengaturku.
Aku hanya bisa menjawab dengan tak berdaya. Aku sama sekali tidak tertarik pada tubuh kurusmu itu. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya dengan penasaran. Mungkinkah kakak tadi berpura-pura gila? Berpura-pura ingin melakukan hal itu padaku? Aku menjawab, itu hanya ingin menakut-nakutimu saja. Aduh. Mendengar itu, Shen Mengsi langsung menyipitkan mata. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Lalu mendengus pelan. Dan bertanya balik. Mungkinkah kakak juga seperti tokoh utama pria dalam anime 2D? Adalah seorang pria sejati? Aku ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Memaksa diriku untuk tenang. Akhirnya memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya dengannya. Namun, meskipun kakak tidak tertarik pada tubuhku, tidak apa-apa. Asalkan aku tertarik pada tubuh kakak. Begitu kata-kata itu diucapkan. Shen Mengsi mengeluarkan setrum dari sakunya. Lalu menekan sakelar. Terlihat busur listrik yang mengalir di atasnya dalam sekejap. Dia menatapku. Dengan nada yang sedikit mengancam. Kak! Harus ingat milikmu. Semuanya milikku. Jika aku menemukanmu pergi mencari gadis-gadis lucu lainnya, HMPH. Maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Melihat ini, aku langsung berkeringat dingin. Dan hatiku menjadi sangat tertekan. Aku benar-benar tidak tahu apa yang Shen Mengsi lihat dariku. Bagaimana dia bisa menjadi begitu gila? Dia sama sekali tidak seperti ini sebelumnya. Karena dia masih di rumahnya sekarang. Lebih baik berpura-pura setuju dengannya dan kemudian mencari kesempatan untuk melarikan diri. Aku juga menjawab. Aku tahu. Aku tahu. Mendengar ini, Shen Mengsi tersenyum puas. Dia mendekatiku dan menempelkan lengannya dengan mesra ke lenganku. Berkata dengan lembut, di masa depan, cukup aku yang menemanimu. Aku akan menemanimu makan. Aku akan menemani tidur bersamamu. Akan seperti ini setelah sekolah. Xiao Si hebat kan? Aku juga akan selalu memikirkanmu. Namun, mendengarkan pengakuan tulusnya, aku hanya merasa merinding. Shen Mengsi benar-benar berubah menjadi yandere sepenuhnya. Saat ini, di kamar, aku duduk di bangku kecil dengan sedikit kelelahan. Melihat Shen Mengsi yang sedang menggambar dengan serius di sampingku. Terlihat dia memegang pena gambar elektronik. Menggeseknya dengan lembut di layar. Sedang mewarnai gambar gadis kucing 2 dimensi. Aku menguap dan berkata, omong-omong, aku sudah menemanimu selama 5 jam penuh. Sekarang bisakah aku tidur? Hari ini mengejar pesawat ditambah tidak bisa. Hampir menghabiskan waktu sekitar 78 jam. Aku hampir mati karena mengantuk. Dan besok aku harus bangun pagi untuk melapor ke sekolah. Biasanya jika dia memintaku menemaninya menggambar, dia pasti akan memujiku beberapa kali. Agar dia bahagia. Namun, sekarang sudah lewat tengah malam. Ditambah lagi setelah menempuh perjalanan seharian. Saat ini aku hanya ingin tidur nyenyak. Tidak bisa. Shen Mengsi segera menghentikan penanya. Menoleh untuk menatapku. Kakak berada di sisiku. Baru aku punya motivasi untuk menggambar. Bagaimana kalau begini saja? Kamu duduk di kursiku untuk tidur. Aku duduk di atasmu untuk menggambar. Dengan begitu tidak ada yang tertunda. Bagaimana? Aku menjawab tanpa berkata-kata. Sudahlah. Itu hanya akan membuatku semakin tidak bisa tidur. Shen Mengsi segera menggunakan jari telunjuknya untuk menopang dagunya. Menunjukkan ekspresi berpikir. Kemudian dia berkata sambil tersenyum nakal bahwa tidak mungkin kakak tidak tertarik padaku. Hanya saja mulutnya sombong. Sombong apanya? Dasar iblis. Aku mendengus jijik. Aku hanya bisa mengatakan matikan lampu. Sebenarnya semua sama saja, dasar mesum. Dia segera cemberut. Matikan dulu layar ponselmu. Aku tidak terlambat untuk menjadi mesum. Aku berkata sambil segera bangkit bersiap untuk pergi. Oke? Aku mau tidur dulu. Sampai jumpa, tidak bisa.
Shen Mengxi segera melangkah maju. Sambil meraih ujung bajuku. Temani aku menggambar sampai selesai baru tidur. Lain kali aku akan menemanimu. Aku benar-benar sangat mengantuk. Aku dengan tegas menolak. Dia harus tahu kalau bukan karena dia tadi menarikku dengan paksa. Aku sudah berbaring di tempat tidur dan tertidur. Shen Mengxi cemberut dan ragu sejenak. Baru kemudian dia melepaskan tanganku. Namun sudut bibirnya terangkat membentuk senyum nakal. Aku tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan di dalam hatinya. Dasar mesum. Kamu tidur duluan saja. Dia menanggapi. Kamu juga tidur lebih awal. Sering begadang tidak baik untuk kesehatan. Aku malas berpikir lebih jauh. Hanya bisa berkata seperti ini. Baiklah. Selamat malam. Dia menjawabku sambil tersenyum. Setelah aku pergi, Shen Mengxi segera mengeluarkan tablet dari laci. Kamu duluan denganku menjadi mesum juga satu malam. Segera, di layar muncul sebanyak 12 tampilan. Tampilan ini adalah semua pemantauan real-time dari berbagai sudut ruangan. Hampir tidak meninggalkan titik buta. Kemudian dia membuka tampilan yang mengarah ke tempat tidur. Memperbesarnya, lalu meletakkan tablet di rak di sebelah layar gambar tangan. Layar menghadap ke arahnya. Hehe. Dengan begini aku bisa melihat bayangannya saat tidur. Dia menatap wajahku di layar. Dalam hatinya dia berpikir, apa yang akan kupikirkan saat sendirian di kamar? Dia sangat ingin tahu. Tapi tatapannya penuh keraguan. Kenapa rasanya saat kakak sendirian? Terlihat seperti sangat kecewa. Kakak sepertinya dibuang ke rumah kita setelah ditinggalkan oleh Bibi. Dia bergumam pelan sambil berpikir. Awalnya aku berpikir untuk berterima kasih kepada Bibi. Berterima kasih padanya. Karena membuatku dan kakak bertemu kembali. Dia sebenarnya sangat jelas dalam hatinya. Alasan utama aku kembali tidak lain adalah karena Bibi gagal dalam bisnisnya dan memiliki banyak hutang. Lalu pergi berkembang di luar negeri. Dan dengan mudah membuangku di rumahnya. Memikirkan hal ini, Bibi sepertinya memang bukan orang baik. Dia merasa sedikit kasihan pada kakak. Sudahlah. Dia berpikir dalam hati. Bagaimanapun, sekarang kakak sudah kembali di sisiku. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Pasti tidak akan membiarkannya menderita sedikit pun. Dia cemberut, lalu menghentikan pena di tangannya. Menatap lekat-lekat ke dalam layar. Wajahku yang melankolis itu membuatku bertanya-tanya dalam hati. Haruskah aku menghiburnya sekarang? Tepat pada saat ini, aku di layar tiba-tiba bergerak. Dia dengan cepat mengganti sudut pandang. Aku bangkit, melepas jaketku, mematikan lampu. Kemudian berbaring di tempat tidur dan menutupi diriku dengan selimut. Sepertinya aku akan tidur. Berkat fungsi penglihatan malam bawaan kamera lubang jarum. Bahkan jika lampu dimatikan, dia masih bisa melihat dengan jelas. Saat ini, Shen Mengxi benar-benar kehilangan minat untuk melukis. Dia mengamati sosokku di layar dengan sepenuh hati. Sepertinya dia akan tidur. Apakah dia akan seperti yang dikatakan di internet? Menyelesaikannya sendiri di malam hari? Jika ya, materi apa yang akan dia gunakan? Akankah dia berfantasi tentangku? Haruskah aku meninggalkan sesuatu untuknya? Misalnya kaos kakiku Shen Mengxi. Dulu ketika aku melihat orang-orang mesum di internet mengumpulkan pakaian gadis cantik yang imut, aku masih merasa sangat menjijikan. Tetapi jika kakak membutuhkannya, maka tidak apa-apa. Tetapi dia hanya bisa berfantasi tentangku. Kalau tidak, kakak juga seorang mesum besar. Shen Mengxi menggembungkan pipinya. Dia menopang wajahnya, memiringkan kepalanya dan menatap layar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Tapi KMU sepertinya benar-benar tertidur karena kelelahan. Aku sangat ingin berbaring di pelukannya dan melukis. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Sudahlah. Aku tidak akan melukis. Aku ingin pergi ke tempat tidurnya dan tidur bersamanya. Keesokan paginya, aku terbangun,
Tapi aku berbaring malas di tempat tidur. Tidak ingin bergerak. Di luar sangat dingin. Aku hanya ingin tidur 5 menit lagi. Namun, tepat pada saat ini, aku merasakan sesuatu yang hangat menekan tubuhku. Bahkan membuatku sedikit sesak napas. Aku segera mengucek mataku dengan curiga. Kemudian membuka selimut. Kulihat Shen Mengsi sedang berbaring di dadaku. Tertidur lelap. Wajah tidurnya terlihat sangat imut. Mulut kecilnya masih bernapas perlahan. Aku sedikit bangkit. Mataku menatapnya dengan saksama. Hatiku tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Tidak heran mimpi semalam begitu aneh. Ternyata ini yang terjadi. Namun, gadis ini benar-benar berani. Berani berada di ranjang seorang pria puber yang baru bangun tidur di pagi hari. Apakah dia tidak takut akan bahaya? Aku berpikir dalam hati. Apakah aku harus membangunkannya dengan lembut seperti tokoh utama pria dalam novel 2 dimensi? Lalu tersipu. Benar? Dia berkata. Guru, cepat bangun, sudah waktunya sekolah. Atau haruskah aku seperti penjahat? Memberinya pelajaran yang mendalam secara langsung. Ngomong-ngomong, Bibi seharusnya sudah kembali tadi malam, kan? Jika dia melihat Shen Mengsi berada di tempat tidurku. Aku khawatir aku tidak akan bisa membersihkan namaku meskipun aku melompat ke Sungai Kuning. Aku hanya melihatnya dengan satu tangan untuk waktu yang lama. Hatiku tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Kenapa aku merasa gadis ini berpura-pura tidur? Aku menghela napas panjang. Lalu memasukkan satu tangan yang berada di luar selimut. Tangan itu kedinginan di luar. Saat ini sedingin es. Aku perlahan memasukkan tanganku ke belakang lehernya. Lalu langsung menempelkannya di punggungnya. Saat itu juga, Shen Mengsi tiba-tiba membuka matanya. Seperti anak kucing yang ketakutan. Tiba-tiba melompat. Tangannya yang kecil menggosok punggungnya dengan kuat. Lalu menatapku dengan ekspresi kesal. Mulutnya terus mengeluh. Benar-benar mesum. Diam-diam menyentuh orang saat gadis imut sedang tidur. Aku langsung membuka mulut dengan wajah dingin. Mungkin kamu masih terus tidur. Berada di ranjang seorang pria puber yang baru bangun tidur. Seberapa berbahayakah itu? Aku mengingatkanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Sambil berkata, aku langsung melemparkannya ke. Sambil menguap. Bangun dan memakai sandal bulu. Mengambil pakaian. Dan bersiap turun. Shen Mengsi berlutut di tempat tidur dan mengucek matanya yang mengantuk. Lalu menggembungkan pipinya. Dia berkata dengan sedikit tidak senang. Hanya kamu yang bisa menikmati diriku selama ini. Tetapi kamu tidak menginginkannya. Bukankah itu tidak tahu berterima kasih? Sudahlah. Aku dengan tak berdaya melambaikan tanganku. Entah kamu menginginkannya atau tidak. Jika Bibi benar-benar menangkap kita. Aku tidak akan bisa menjelaskannya meskipun aku melompat ke Sungai Kuning. Aku akan memberitahu ibu. Shen Mengsi segera menjawab. Jika itu kata-kata kakak. Ibu pasti akan setuju. Aku langsung tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati berpikir bahwa Shen Mengsi benar-benar sudah gila. Di dunia ini, ibu mana yang dengan mudah menyerahkan putrinya? Baiklah. Aku turun dulu. Aku berkata. Hari ini aku harus pergi ke sekolah lebih awal untuk mengurus beberapa hal. HMPH Shen Mengsi menguap. Tetapi matanya berkilat sedikit dendam. Kakak. Pergilah duluan. Aku akan tidur sebentar lagi. Katanya. Lalu dia berbaring. Menutupi dirinya dengan selimut. Tidak lupa untuk berpesan. Jangan mencari gadis lain di sekolah. Atau aku tidak akan mengampunimu jika aku tahu. Kamu? Dari mana datangnya gadis lain? Aku tidak mengenal siapapun di sini. Aku menjawab dengan tak berdaya. Sebaiknya kamu kembali tidur di kamarmu sendiri. Tidak mau. Kata Shen Mengsi. Lalu segera meringkuk kembali ke dalam selimut. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apapun. Bagaimanapun juga ada banyak hal yang harus dilakukan, hanya meninggalkan satu kalimat. Jika Bibi bertanya,
Kenapa kamu tidur di kamarku? Urus sendiri. Kemudian, aku mendorong pintu dan keluar. Setelah mencuci muka dan menyikat gigi, aku membawa sedikit kantuk. Perlahan menuruni tangga. Di ruang tamu kayu kecil, aku melihat seorang wanita mengenakan piyama macan tutul. Dengan rambut panjang lurus ke bawah. Wanita di pinggang sedang mengetuk kaki jenjangnya yang putih dan ramping. Duduk di sofa dan menyapaku. Bibi? Selamat pagi. Aku segera menjawab, sambil mempercepat langkah menuruni tangga. Shen Suyao mengangguk padaku. Kemudian menunjuk ke arah meja makan dan berkata, di sana ada sarapan yang sudah disiapkan. Setelah tidur, biarkan pelayan mengantarmu langsung ke sekolah. Baik. Terima kasih, Bibi. Aku menjawab, lalu berjalan ke meja makan dan duduk. Kemudian mengambil sepotong roti dan memasukkannya ke dalam mulutku. Apakah Xiao 11 mengganggumu tadi malam? Shen Suyao bertanya. Wen Yan? Aku langsung berhenti sejenak. Sejujurnya? Apakah itu hanya gangguan? Itu jelas pelecehan. Tapi aku masih tahu apa yang harus kukatakan di dalam hati. Apa yang seharusnya tidak kukatakan. Jadi aku menjawab. Tidak, itu bagus. Shen Suyao mengangguk. Ambil sarapannya. Makanlah. Bibi ingin mengatakan sesuatu kepadamu, setelah selesai. Masih sempat pergi ke sekolah. Baik. Aku menjawab. Kemudian aku membawa piring berisi telur dan roti dan secangkir susu ke meja kopi. Duduk di seberang Bibi Shen. Mendongak dan bertanya. Ada apa? Bibi? Masalah ibumu. Kamu pasti sudah tahu, kan? Shen Suyao membuka mulutnya. Dia memperkirakan akan pergi untuk waktu yang lama. Aku hanya terkejut sesaat ketika mendengar ini. Dan segera kembali tenang. Lalu menjawab, Aku tahu, selama periode ini, tinggallah baik-baik di rumah kami. Dan sekalian temani Xiao 11. Shen Suyao berkata. Tiba-tiba tersenyum. Namun, ibumu sangat membantuku. HMPH. Aku langsung merasa sangat heran ketika mendengar ini. Sejujurnya, selama 2 tahun kamu pergi. Xiao 11 selalu merindukanmu. Sering merecokiku. Memintaku untuk membawamu kembali. Shen Suyao berkata dengan mata tersenyum. Tapi ibumu adalah temanku. Aku tidak mungkin membawamu kembali secara paksa. Aku melihat ekspresinya yang serius. Sudut bibirku bergerak-gerak. Lalu berkata, Anda berbicara seolah-olah jika bukan teman. Anda bisa membawaku kembali secara paksa. Penculikan itu melanggar hukum. Shen Suyao berkata. Segera mengangkat susu. Dan meminumnya dengan rakus. Selama itu bukan keluarga yang sangat kaya. Aku bisa menunjukkan wajah yang tidak bisa kalian tolak. Tahukah kamu bahwa banyak pria miskin sekarang berpikir untuk bisa menikahi keluarga kaya? Terutama seperti Xiao Mu. Anak laki-laki sepertimu. Setelah lulus masih harus susah payah mencari uang untuk menghidupi keluarga. Betapa sulitnya itu. Jika bisa menikahi keluarga kaya, orang bisa mengurangi perjuangan. Puluhan tahun, itu benar? Benar. Tapi rasanya ada yang aneh. Apa yang dia katakan memang benar. Bahkan aku pernah berfantasi untuk dipelihara oleh wanita kaya. Hampir semua anak laki-laki dari keluarga biasa memiliki pemikiran semacam ini. Lagi pula, biasanya hanya perlu menggoda sedikit. Menggoda wanita kaya bisa memiliki. Bagaimana mungkin orang tidak senang dengan kemewahan dan kekayaan? Terlebih lagi. Shen Mengsi cantik dan bersuara merdu. Bahkan Bibi Shen bersedia membayar demi putrinya. Dengan begitu, hampir tidak ada laki-laki yang akan menolak untuk menikahi keluarga itu, kan? Shen Suyao menghabiskan tegukan terakhir susunya. Lalu dengan lembut meletakkan cangkirnya di meja kopi. Dia menghela napas panjang. Kemudian dengan senyum penuh arti. Bertanya, Xiao Mu, jika aku ingin membelimu,
Menurutmu berapa harganya? Aku melihat ekspresi serius Shen Yi. Pertama aku meronta. Hatiku tiba-tiba tenggelam. Bibi seharusnya tidak ingin mengambil ginjalku. Shen Suyao mendengar ini. Pertama dia berhenti. Lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha. Aku hanya bercanda denganmu. Dia mengusap dengan lembut. Sudut matanya yang berlinang air mata karena tertawa. Lalu berkata, tenang saja. Aku tidak akan memaksamu. Tapi sekarang ibumu tidak peduli padamu. Jika kau punya ide, kau bisa datang kepadaku dengan harga yang ada di hatimu. Lagi pula, apapun yang diinginkan Xiaoxi, aku sebagai ibunya akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Saat dia berbicara, Shen Suyao bangkit dan berjalan ke dalam rumah. Pokoknya, masih ada banyak waktu. Pertimbangkan perlahan saranku. Aku harus pergi ke perusahaan dulu. Nanti biarkan pelayan mengantarmu ke sekolah. Kenapa aku merasa ditinggalkan kali ini justru merupakan hal yang baik? Aku bergumam dalam hati. Dibuang oleh ibuku ke rumah temannya. Tetapi bertemu dengan adik perempuan yang imut dan baik padaku. Dan seorang bibi kaya yang ingin memeliharaku. Selama aku mengangguk setuju, aku bisa langsung memiliki adik perempuan imut yang lengket. Menjadi istri tanpa harus bekerja. Bisa menjalani kehidupan mewah. Ini seperti langsung mencapai puncak kehidupan. Bagaimanapun caranya, ini adalah hal yang baik, kan? Sejujurnya, jika Shen Suyao tidak langsung pergi, mungkin aku akan langsung mengangguk setuju. Bisa sadar kembali dan merasa bahwa hal ini terlalu lancar. Baik. Beberapa ketidaknyataan dibuang setelah diangkat oleh wanita kaya. Dipaksa diberi makan. Saya untuk sementara waktu benar-benar tidak berani mempercayainya, saya merenungkannya untuk sementara waktu. Lebih baik kembali ke sekolah untuk melapor terlebih dahulu. Bagaimanapun, akan ada banyak waktu untuk kelas di masa depan. Seorang pelayan wanita keluar dari dapur. Datang menghampiriku. Berkata, Tuan muda Xiaomu jika sudah sembuh, saya akan mengantarmu ke sekolah. Aku tak berdaya merentangkan. Merentangkan tangan, maaf merepotkanmu. Ayo pergi sekarang. 1 jam kemudian. Di gerbang Universitas Penelitian Ilmiah, menatap gerbang sekolah. Hatiku penuh dengan emosi. Sebelumnya karena mengurus urusan ibuku dan pindah rumah. Aku meminta izin beberapa hari kepada konselor. Hari ini akhirnya bisa pulih. Pergi ke kelas? Guru belum datang. Tidak banyak orang, aku memilih baris kedua dari belakang di posisi paling dalam. Duduk. KKMU, di sebelah terdengar sekelompok gadis lembut menyambut. Aku mendongak. Lagi-lagi seorang gadis berambut panjang merah muda sepinggang. Wajahnya yang halus dan lembut tersenyum dan menyapaku. Ruyan. Aku kembali ke gadis di depanku, Liu Ruyan. Rambutku. Tidak hanya rekan seprofesiku. Aku selalu berpikir. Satu hal sejak kenal. Dimanapun aku berada. Liu Ruyan. Sepertinya selalu bisa muncul secara misterius di tempatku berada. Saat SMA. Aku pindah sekolah beberapa kali. Tapi keesokan harinya dia selalu muncul di sekolah baru. Aku sering bertanya-tanya apakah dia menyukaiku. Tapi pikiran ini dengan cepat dibantah. Karena dia selalu bisa memberikan sesuatu. Dan itu membuatku curiga apakah aku terlalu banyak berpikir. Ini benar-benar membuatku penasaran. Namun setelah kuliah, situasinya sedikit stabil. Setidaknya tidak perlu mengikuti ibuku ke sana kemari. Selamat pagi. Ujian akhir semester akan segera tiba. Ingatlah untuk belajar dengan giat. Jangan sampai tidak lulus. Liu Ruyan sedikit memiringkan kepalanya. Tatapan lembut tertuju padaku. Dia mengingatkan dengan lembut. Tenang saja. Tidak akan. Aku bersumpah meyakinkan Liu Ruyan untuk duduk di kursi di sebelahku. Dia bertanya lagi. Tapi apakah kamu sedang menghadapi masalah? Kamu sudah izin beberapa hari dan tidak ada apa-apa. Hanya saja ibuku mengalami sedikit masalah lagi.
Aku sudah menanganinya sekarang. Kamu juga tahu bahwa situasi keluargaku sangat normal. Aku merentangkan tanganku. Dengan nada sedikit tak berdaya. Syukurlah kalau begitu. Liu Ruyan berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya tahu beberapa hal tentang keluargaku. Sebagai teman masa kecil. Dia tidak menerima satu pesan pun dariku selama beberapa hari aku izin. Tak pelak dia merasa sedikit kecewa. Tapi lain kali jika ada apa-apa, beritahu aku tepat waktu. Kalau tidak, aku akan khawatir. Aku menggaruk kepalaku. Mendengar kata-kata ini, hatiku entah kenapa sedikit senang. Baiklah. Tidak masalah. Liu Ruyan masih sama lembutnya seperti biasanya. Sejujurnya, sebenarnya aku punya waktu untuk mengirim pesan kepada orang lain di tengah-tengah hari aku izin. Tapi aku punya trauma masa kecil. Saat itu ketika aku mengalami hal seperti ini, aku pernah mengirimkan banyak keluhan kepada seorang gadis yang kusukai di kelas. Tetapi yang aku terima adalah balasan tidak sabar darinya. Sejak saat itu, kecuali keluarga, aku tidak pernah membicarakannya dengan orang luar. Untuk Liu Ruyan, meskipun kami adalah teman masa kecil, tapi aku masih takut mengirim banyak informasi keluhan. Akan membuatnya kesal. Tapi mendengar perhatiannya, sekarang suasana hatiku jauh lebih baik. Setelah ujian akhir semester selesai, apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya lagi. Pergi mencari uang. Apakah ini paruh waktu? Saat ini belum diketahui. Aku sangat pusing sekarang. Tetapi aku tidak berencana untuk melakukan pekerjaan paruh waktu seperti menjadi pelayan. Seluruh liburan musim dingin paling lama hanya sebulan lebih. Perkiraan akhirnya hanya beberapa ribu yuan. Yang sama sekali tidak dapat mendukung kehidupan mandiriku setelah kuliah. Meskipun Bibi Shen Suyao akan terus mendukungku sampai ibuku kembali. Tetapi aku sudah cukup lama mengikuti ibuku berkeliling selama bertahun-tahun. Aku sudah muak dengan itu. Dan aku masih ingin mencoba yang terbaik untuk mandiri. Kenapa aku merasa semua orang di sekitarku begitu kaya? Hanya aku yang sangat miskin. Aku masih bertanya-tanya apakah aku harus mengikuti jalan ibuku dan mencobanya. Lagi pula, menghasilkan uang dengan cara itu sangat cepat. Jika tidak berhasil, setuju dengan permintaan Bibi Shen Suyao. Sepertimu bukan tidak mungkin. Nada bicaranya di pagi hari tidak terdengar seperti bercanda. Memikirkan hal ini, aku menghela nafas. Tapi mari kita tunggu sampai liburan musim dingin. Liu Ruyan perlahan mengangguk. Mendengus, merapikan buku teksnya dan berbalik. Tapi hari ini aku ingin memintamu untuk membantuku. Bolehkah? Aku sedikit terkejut. Tentu saja tidak masalah. Bantuan apa? HMPH. Aku baru saja pindah kemarin. Ketika memindahkan barang bawaan ke sini, sepertinya komputernya rusak. Bisakah kamu datang ke rumahku dan membantuku memeriksanya? Aku sedikit tahu tentang pengetahuan komputer. Aku bisa menyelesaikan masalah pemasangan komponen sederhana. Hanya saja aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Bukankah lebih cepat mencari teknisi perakitan? Mengapa dia mencariku, seorang pemula? Aku entah kenapa memikirkan sesuatu. Aku bertanya, apakah tidak ada orang lain di rumahmu? Tidak. Hanya aku yang tinggal sendiri, Liu Ruyan. Sedikit memiringkan kepalanya. Dengan ekspresi bingung. Ada apa? Sudut mulutku membentuk seringai nakal. Bercanda. Kalau begitu, kamu membawa pulang anak laki-laki remaja seperti itu. Itu sangat berbahaya. Baik. Terutama untuk gadis cantik seperti Liu Ruyan terdiam sejenak. Senyum di wajahnya semakin dalam tetapi tidak berbicara. Senyum itu tidak menutupi semua emosi di wajahnya, membuat orang bingung. Bercanda? Bercanda. Jangan dianggap serius ya. Melihat ini, aku segera menjelaskan. Tapi bisakah menunggu 2 hari lagi sampai libur? Malam ini kurang nyaman. Seseorang akan menjemputku untuk pulang. Karena aku harus menggunakan komputer untuk membuat komik malam ini. Sudah hampir terlambat untuk memperbarui. Begitu ya?
Kamu juga cukup bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Harus memastikan nilai. Dan juga memastikan pembaruan komik. Liu Ruyan sama seperti Shen Mengxi. Sama-sama suka menggambar. Hanya saja jalurnya berbeda. Memikirkan ini, aku mengangguk setuju. Baiklah. Lagi pula aku juga salah satu penggemar komikmu. Anggap saja menyumbangkan nilai penggemar. Liu Ruyan mengangguk dengan gembira. Terima kasih. Tidak apa-apa. Tapi aku tidak bisa menjamin bisa memperbaikinya. Jika tidak bisa, panggil saja tukang servis komputer. Aku berkata. Tidak apa-apa. Aku yakin kamu pasti bisa memperbaikinya. Baik, baik, baik. Aku tertawa. Perasaan aneh muncul di hatiku. Liu Ruyan sepertinya sengaja menggodaku untuk pergi ke rumahnya. Tapi aku tidak mau terlalu memikirkannya. Lagi pula sudah lama aku bersamanya. Dia memperlakukan orang dengan lembut. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin dia menggodaku dengan alasan memperbaiki komputer kan? Haha. Itu jelas tidak realistis. Memikirkan ini, aku mengangguk. Baiklah. Malam ini aku akan menemanimu pergi ke rumahmu untuk melihatnya. Saat jam makan siang usai. Diiringi suara diskusi yang ramai. Sebagian siswa berlari ke kantin untuk makan. Dan sebagian lagi membawa bekal sendiri dan makan di kelas. Apakah kamu tidak pergi makan? Liu Ruyan menoleh menatapku. Bertanya padaku dengan ekspresi pahit. Merentangkan tangannya. Sejujurnya, aku tidak punya uang. Seandainya aku tahu ketika datang di pagi hari, aku akan merengek pada Bibi Shen Suyao. Memintanya memberi sedikit uang untuk makan. Lagi pula kulitku juga cukup tebal. Begitu ya? Kalau begitu, maukah kamu makan siang bersamaku dengan bekal yang kubuat? Liu Ruyan mengeluarkan kotak bekal dari mejanya. Dia biasanya tidak makan makanan sekolah. Entah dibuat oleh pengasuh di rumah. Atau dia membuatnya sendiri. Dibawa ke sini, sudahlah. Meskipun kulitku tebal. Aku tidak akan sampai memanfaatkan teman masa kecilku sendiri. Aku membuat lebih banyak hari ini untuk satu orang. Mungkin tidak akan habis, kebetulan sekali ya. Aku melirik mejanya. Terlihat Liu Ruyan membuka kotak itu. Memperlihatkan nasi dan lauk yang masih hangat di dalamnya. Meletakkan beberapa kotak kecil berisi berbagai lauk di tengah meja kami berdua. Dia mengambil mangkuk kecil dan memberikannya ke mejaku. Mengangkat mangkuknya yang berisi nasi. Dia membagi setengah dari nasinya ke mangkukku. Dengan begitu pas untukku makan, Liu Ruyan. Sambil berkata, dia memberikan sendok cadangan kepadaku. Merepotkanmu untuk membantuku menghabiskan sebagian. Aku bisa melihat. Dia melakukannya untuk menjaga perasaanku. Dia sudah sampai sejauh ini. Jika aku masih menolak, itu keterlaluan. Kenapa Liu Ruyan begitu baik? Aku dengan sedikit malu menerima sendok itu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Terima kasih. Aku tanpa sadar menyendok sesuap nasi dan memasukkannya ke mulutku. Entah karena ini sendok yang digunakan oleh gadis elegan di depanku ini. Nasi ini terasa lebih enak dari nasi biasa. Aku menggelengkan kepala. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Indra perasaku pun bermasalah. Ini jelas-jelas nasi putih biasa. Begitu aku mendongak, aku melihat Liu Ruyan menopang dagunya dengan tangannya. Juga tidak menyentuh sumpit di meja. Tatapannya tertuju pada sendok di sudut mulutku. Di dasar matanya yang lembut itu sepertinya ada sedikit kerinduan. Aku terus diperhatikannya. Tiba-tiba aku merasa sedikit canggung. Ada apa? Jika kamu keberatan dengan sendoknya, aku akan membelikanmu yang baru nanti. Tidak perlu, Liu Ruyan. Hampir terlontar begitu saja. Berbalik dan mengambil sumpitnya. Makan perlahan. Berikan padaku setelah selesai. Aku akan membersihkannya, kenapa orang ini terasa aneh. Aku sedikit kesal. Menggunakan sendok untuk menggali sayuran di kotak sayur. Setelah aku lihat dengan seksama. Beberapa hidangan di meja dibuat dengan sangat hati-hati.
Rasanya juga enak. Porsinya memang lumayan banyak. Cukup untuk satu orang makan. Cukup juga untuk dua orang. Hanya saja kami, pria dan wanita, berbagi satu porsi makanan. Dan kami masih siswa yang baru pindah. Tak pelak menimbulkan keraguan pada beberapa siswa yang tersisa di kelas. Setelah makan, aku berterima kasih. Terima kasih atas jamuannya. Nasinya lumayan banyak. Nanti kalau ada kesempatan, aku makan satu porsi. Jika kamu menyukaiku, kamu bisa membuat lebih banyak setiap hari. Tidak masalah jika kita makan bersama. Ini tidak terlalu banyak. Sebaiknya tidak usah repot-repot. Sambil berkata, aku menyerahkan sendok dan mangkuk kecil di sampingku. Liu Ruyan mengambil sendok dari tanganku. Tatapannya berhenti sejenak pada kepala sendok yang kotor sebelum memasukkan nasi. Di dalam kotak makan siang, aku merasa sangat kenyang setelah makan dan minum sepuasnya. Setelah kelas sore, pintu gerbang sekolah sangat ramai. Para siswa berjalan keluar dari gerbang dalam kelompok-kelompok. Seorang wanita mengenakan gaun pelayan berdiri di depan pintu mobil. Tatapannya mencari-cari di tengah kerumunan. Setelah beberapa saat, tatapannya tertuju padaku yang sedang berbicara dan tertawa dengan Liu Ruyan. Pelayan itu maju. Melirik Liu Ruyan di sampingku. Lalu berkata kepadaku, Tuan muda Xiaomu, Anda sudah pulang sekolah. Ikut saya ke mobil. Saya akan menjemput Anda kembali. Saya ada urusan malam ini dan akan pulang sendiri nanti. Anda pulang duluan. Pelayan itu sedikit bingung. Nona sudah lama menunggu Anda di rumah. Jika Anda tidak pulang hari ini, dia mungkin akan marah. Lupa akan hal ini. Sejujurnya, saya sedikit bosan dengan sifat yandere aneh Shen Mengxi. Meskipun saya tidak menolak untuk dibiayai oleh gadis kaya cantik. Tapi saya benar-benar tidak tahan dengan posesifnya yang kuat. Jika saya patuh kembali menjadi mainannya, dia pasti akan menjadi lebih buruk setelahnya. Rencana awal saya adalah dijemput oleh pelayan setelah kelas selesai. Tapi Liu Ruyan butuh bantuan. Sebagai teman masa kecil, aku tidak bisa mengabaikannya. Apalagi dia sangat lembut dan lemah. Ini langsung membangkitkan naluri perlindunganku. Saya berkata kepada pelayan itu, tidak apa-apa. Anda kembali dan katakan padanya. Aku akan kembali nanti. Nona mungkin tidak akan menerima ini. Pelayan itu melirik lagi ke Shen Mengxi yang diam di samping. Ini teman masa kecilku, aku segera memperkenalkan. Saya hanya akan membantunya memperbaiki komputer. Aku akan segera kembali. Halo. Liu Ruyan menyapa dengan sopan. Membantunya memperbaiki komputer. Pelayan itu menyipitkan matanya sedikit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang dan menatapku. Begini saja. Tuan muda Xiaomu. Jika Anda tidak kembali, saya harus melakukan kejadian yang sebenarnya kepada Nona. Anda akan pergi keluar semalaman dengan seorang gadis berambut merah muda yang cantik. Aku langsung speechless sedikit. Bisakah kau berhenti memutarbalikkan perkataanku? Faktanya, apa maksudnya menginap? Itu benar-benar hanya bantuan kecil saja. Jadi, sebaiknya Anda ikut saya kembali. Menurutku, dia mencari alasan untuk mengajak Anda ke rumahnya dengan dalih memperbaiki komputer. Hanya jika Anda melakukan sesuatu yang buruk. Jangan lihat permukaannya yang lembut. Pemburu sering muncul dalam wujud mangsa. Apakah kamu belum pernah mendengar pepatah ini? Pelayan itu berkata terus terang. Bukan saudara perempuan. Liu Ruyan adalah teman masa kecilku. Aku dan Liu Ruyan sudah saling kenal bertahun-tahun. Dia adalah orang yang paling aku kenal selain Jin Ren. Meskipun dia memang agak aneh hari ini. Tapi tidak ada alasan untuk memperlakukanku sebagai mangsa. Hanya karena aku datang ke Kyoto dan tidak memberitahunya, itu tidak mungkin, kan? Dan apa yang Liu Ruyan inginkan dariku? Tubuhku atau pinggangku? Ini tidak terlalu realistis. Seperti pertengkaran kami. Liu Ruyan yang berdiri di samping. Bahkan jika difitnah oleh pelayan itu. Tidak merasa dirugikan. Hanya tetap diam. Dan terkekeh pelan 2 kali.
Karena Anda sekarang adalah orang dari rumah majikan, saya tentu saja harus menjamin keselamatan Anda. Jadi sekarang silakan ikut saya kembali. Nada bicara pelayan itu melunak. Mo Guang membujuk selembut mungkin. Dia harus membawaku kembali. Ya Tuhan. Aku merasa lebih berbahaya jika kembali bersamamu. Aku sedikit speechless. Hatiku terasa tertekan. Pelayan ini agak aneh. Dulu tidak begitu sensitif. Jika dikatakan bahwa gadis lemah seperti Liu Ruyan berbahaya, itu adalah Meng 11. Selalu menggunakan pistol kejut untuk menghentikannya. Bukankah dia bisa kembali bersamaku dengan alasan sebagai elemen berbahaya? Tuan Muda Xiao Mu. Setidaknya aku bisa menjamin bahwa hidup Anda tidak akan dalam bahaya. Pelayan itu mengulanginya lagi. Tidak kembali. Aku berkata dengan tegas. Tidak peduli bagaimana pelayan itu membujuk. Aku menolak. Kemudian, aku dan Liu Ruyan di sampingku berjalan bersama ke jalan di samping. Pelayan itu menghela napas. Berbalik dan naik ke mobil. Mengingat ada banyak orang di sekitar yang memaksaku masuk ke mobil. Pengaruhnya tidak baik. Dia tidak mengambil tindakan. Sepertinya aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Nona, membekukan kaki pelayan, menginjak pedal gas, dan mobil perlahan menghilang. Berada di ujung jalan. Di dalam villa. Shen Mengsi duduk di sofa. Dua kaki kecil yang terbungkus stoking putih tergantung dan bergantian mengembara di padang gurun. Dengan tablet bertumpu di bahunya. Sedang mewarnai garis kucing yang belum selesai digambar kemarin dengan pena digital. Mendengar suara di pintu. Ekspresinya langsung menunjukkan kegembiraan. Berbalik dan berlutut di sofa. Matanya menatap ke arah pintu. Kakak hanya melihat pelayan berjalan masuk sendirian. Tidak ada orang lain di belakangnya. Ekspresinya langsung kecewa. Kakak, maafkan aku. Nona, Tuan Muda Xiaomu memiliki beberapa urusan dan akan kembali dengan menyesal. Pelayan tidak ingin memengaruhi suasana hati Shen Mengsi. Tidak mengatakan bahwa aku pergi dengan gadis-gadis lain. Shen Mengsi sedikit cemberut melihat bahunya yang menopang kegembiraan. Kakak baru saja datang. Apa yang bisa terjadi di sini? Pelayan itu tidak berbicara. Sedikit gugup. Shen Mengsi menyipitkan mata dan menatapnya dengan baik. Murid biru tuanya menunjukkan sedikit keintiman dengan pelayan Chen. Kamu tidak mungkin menyembunyikan sesuatu dariku bersama kakak, kan? Shen Mengsi mengambil ponsel dengan casing bermotif kucing besar yang lucu di atas meja dan menyerahkannya kepada pelayan. Ini adalah ponsel cadangan kakak. Kamu pasang pelacak di dalamnya. Dan juga buka semua kata sandinya. Katakan padaku. Jika kamu menemukan gadis lain, kamu harus segera menyingkirkannya. Karena kakak hanya bisa menjadi miliknya. Memikirkan hal ini, wajah Shen Mengsi menunjukkan sedikit kesombongan. Baiklah. Pelayan menerima ponsel itu. Dan berjalan menuju halaman belakang. Dalam hal ini, dia juga sedikit mengerti, memasang pelacak periferal. Dan beberapa kata sandi ponsel. Sama sekali tidak menjadi masalah. Melihat pelayan pergi, Shen Mengsi terus berbaring di sofa. Mengambil pena tegak di tablet. Mulut kecil yang menggambar itu juga berdengung pelan. Kakak, mungkinkah ada gambar cabul lainnya di album? Jika ada, milik siapa itu? Atau haruskah aku mengambil beberapa foto Xiao 11 yang bagus untuk kakak? Disimpan di ponsel? Kenakan rok putih sutra kecil. Tambahkan beberapa pose yang indah. Kakak pasti akan menyukainya, kan? Lagi pula, Xiaoxi sangat imut. Bahkan membuat kakak ingin mempermalukan Xiaoxi dengan kejam di hari pertama dia datang. Namun, lakukan saja jika kamu mengatakannya. Tidak peduli fetish apa yang dimiliki kakak. Aku juga ingin membuat kakak hanya menyukai diriku sendiri. Semoga mata kakak hanya tertuju pada Xiaoxi. Saat berbicara, Shen Mengsi menghentikan pena di tangannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung dengan senyum jahat. Mengenakan sandal bulu. Lalu berlari ke atas. Pada saat yang sama, di sisi lain, aku juga tidak tahu. Mengapa pelayan itu mengatakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi jangan keberatan, ya.
Aku tidak sekecil dia yang dia bicarakan. Mengikuti Liu Ruyan ke rumahnya. Menjelaskan, tidak apa-apa. Wajar jika orang asing waspada, kan? Ikut denganku. Komputer ada di dalam kamar. Jangan pedulikan saja. Aku berjalan sambil mengikuti. Mataku melihat sekeliling dengan ragu dan bertanya. Tapi apakah kamu benar-benar tinggal sendiri? Di rumah sebesar ini? Apakah itu rumah yang tidak terpakai di rumah? Kebetulan dekat dengan sekolah. Jadi saya datang ke sini. Rumah yang tidak terpakai. Sudut mulutku sedikit berkedut. Ini pertama kalinya aku datang ke rumah Liu Ruyan di Kyoto. Ini bisa dilihat rumahnya sangat besar. Dan itu hanyalah tempat tinggal sementara yang disiapkan keluarga Liu Ruyan untuknya, lebih dari 10 juta. Agak terlalu mewah. Aku tahu keluarga Liu Ruyan sangat kaya. Tapi aku tidak menyangka akan sekaya ini. Sialan. Seharusnya aku berusaha lebih keras untuk menaklukkannya. Saat aku berpikir, Liu Ruyan tiba-tiba menoleh dan menatapku. Aku melihatnya tersenyum kecil. Namun, tidak apa-apa. Aku tinggal sendiri, tidak akan ada orang lain yang datang ke rumah. Kamu tidak perlu khawatir. Oh, aku berhenti sejenak. Mataku beralih darinya. Wajah cantiknya dengan senyum penuh arti. Agak malu menggaruk kepala. Ada apa? Orang ini berbicara seolah-olah sedang menggoda dirinya sendiri untuk melakukan kejahatan. Apakah semuanya membuat komputer bersemangat? Sepertinya memori internal terpasang dengan kencang. Periksa alasannya dengan cermat. Seharusnya tidak ada masalah. Katakan, apakah aku memasang kembali memorinya? Tadi aku tanpa sadar menggosok pintu sendiri. Lalu menekan tombol power. Layar mulai memuat animasi boot. Sepertinya tidak ada masalah besar. Aku jadi ingat bahwa komputer Liu Yanyan semuanya aku bantu merakit. Semua komponen aku bawa bersamanya untuk dibeli. Namun, keluarga Liu Yanyan sangat kaya. Tidak perlu memikirkan anggaran sama sekali. Jadi tidak butuh waktu lama untuk memilih konfigurasi terbaik pada tahun itu. Namun, sesederhana ini. Hanya satu masalah kecil. Tanpa otak, dia sepertinya tidak bisa memperbaikinya. Dalam kesanku, Liu Ruyan bukanlah orang yang langsung bergantung pada orang lain ketika menghadapi masalah. Sambil menunggu komputer menyala, aku menoleh keluar pintu. Sepertinya memikirkan sesuatu. Sudut mulutku tanpa sadar terangkat. Mungkinkah tujuan orang ini benar-benar ingin menggunakan alasan komputer untuk membawaku ke rumahnya? Dan dia secara khusus menekankan tadi. Tidak akan ada orang lain yang datang ke rumah. Bukankah ini menyiratkan sesuatu padaku? Masa kecil yang manis, murni, dan cantik. Secara aktif mengundangku untuk datang. Alur cerita yang bahkan sulit diimpikan. Mungkinkah hari ini akan terjadi padaku? Memikirkan hal ini, aku menjadi sedikit bersemangat. Senyum jahat di wajahku tidak bisa berhenti. Tiba-tiba pintu kamar didorong terbuka. Kulihat Liu Ruyan membawa segelas air bersih masuk. Menyerahkannya kepadaku. Terengah-engah. Minumlah air. Aku menggaruk kepalaku. Tanpa sadar menerima gelas itu. Menoleh untuk melihat komputer yang sudah masuk ke desktop. Kata, komputermu sudah kubereskan. Hanya masalah yang sangat sederhana. Sekarang sudah bisa digunakan. Terima kasih, Liu Ruyan. Berkata dengan mata dan alis yang tersenyum. Tanpa ragu-ragu aku meneguk habis air di gelas. Dan meletakkan gelas di atas meja. Karena komputernya sudah diperbaiki. Kalau begitu, hari ini aku akan kembali. Sejujurnya, aku bukan tipe orang yang suka mengambil keuntungan. Lagi pula, dalam kesanku, Liu Ruyan selalu menjadi gadis yang konservatif dan lembut. Inisiatif memberikan sesuatu. Menurutku itu tidak mungkin. Dan ide-ide tadi hanya fantasi berdasarkan situasi saat ini. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Jika aku benar-benar tinggal di sini dengan tidak tahu malu dan melakukan adegan fantasi itu padanya. Jika itu membuatnya kesal, itu akan sangat memalukan.
Dan di rumah ada Shen Mengxi. Jika aku pulang terlambat. Jika itu benar-benar terjadi, aku mungkin akan dimarahi selama 2 hari. Jadi hari ini aku berencana untuk pulang dulu. Tunggu sebentar. Liu Ruyan mengambil sebuah komik dari rak buku di samping dan menyerahkannya kepadaku. Ini untukmu. Terlihat di sampulnya seorang gadis berambut panjang yang melayang dan seorang remaja yang belum berpengalaman. Ilustrasi di dataran. Gambarannya lembut dan cukup indah. Di bagian atas tercetak serangkaian huruf artistik yang dirancang. Itu adalah judul komiknya. Di bawah judul komik, ada juga nama pena komikus, tanda tangan Ruyan, Yinkin Triper X. Ini adalah buku komik yang diterbitkan dari komik berseri Liu Ruyan. Oh iya? Aku lupa kalau aku pernah meminta tanda tangan darimu sebelumnya. Sambil berkata, aku menerima buku komik itu. Dan tersenyum kecil. Terima kasih. Ketika Liu Ruyan memperbarui episode pertama, aku sudah mulai mengikutinya. Baik itu alur cerita atau gaya gambarnya, semuanya sangat cocok dengan seleraku. Sebagai penggemar lama, sebelum datang ke Kyoto, aku pernah bertanya pada Liu Ruyan untuk meminta tanda tangan dan sekarang aku mendapatkannya. Aku masih punya sedikit kebahagiaan kecil. Tidak apa-apa. Tapi apa yang membuatku bingung? Kulihat Liu Ruyan sedikit menggigit bibir merahnya. Senyumnya juga memerah. Sekarang sudah sangat larut. Di luar masih turun salju tipis. Nanti mungkin akan turun lebih deras. Rumahku punya banyak kamar. Aku terkejut mendengar itu. Sorot mataku yang sedikit terkejut tertuju pada ekspresinya yang serius. Sejujurnya, aku sudah merasakan sesuatu. Hanya saja aku benar-benar tidak percaya. Liu Ruyan akan berinisiatif mengajakku untuk menginap di rumahnya. Tapi aku ragu untuk waktu yang lama. Aku menghela napas. Sudahlah. Aku sudah berjanji pada pelayan untuk kembali. Sejujurnya, tidak ada yang bisa menolak tawaran menginap dari seorang gadis kaya yang cantik. Hanya saja mengingat malam ini. Jika aku tidak kembali ke Shen Mengxi, aku takut dia akan marah. Aku. Dan pelayan itu sepertinya punya niat buruk. Jelas hanya datang ke rumah Liu Ruyan untuk mengambil barang. Dia malah mengatakan hal-hal yang lebih mudah disalahpahami. Aku tidak tahu apa yang dikatakan pelayan kepada Shen Mengxi tentang minumannya Ruyan. Jika dia benar-benar mengatakan bahwa dia dan Liu Ruyan menghabiskan malam di luar. Bahkan kesalahpahaman yang lebih parah. Itu benar-benar niat buruk. Tapi bagaimanapun juga, aku masih harus bergantung pada keluarga Shen Mengxi. Aku hanya bisa berkompromi sebelum bisa hidup mandiri. Sejujurnya, aku juga menghela napas panjang. Terima kasih atas komiknya, aku akan menyimpannya dengan baik. Baiklah. Ekspresi lembut Liu Ruyan terlihat jelas berubah menjadi kekecewaan. Tatapan terus menatapku yang pergi keluar. Tapi kamu harus berhati-hati dengan keselamatanmu tinggal di sini sendirian. Meskipun ini adalah kompleks perumahan mewah, tidak dapat dihindari bahwa mungkin ada orang mesum. Jadi lakukan lebih banyak tindakan keamanan di rumah. Jika tidak, jika kamu benar-benar diincar oleh orang jahat, itu akan sedikit sulit. Setelah mengingatkan, aku bersiap untuk membuka pintu dan pergi. Tiba-tiba merasa pusing. Sensasi datang dan terhuyung. Dia tanpa sadar berpegangan pada kusen pintu. Apa yang terjadi? Kepala terasa sangat pusing seperti asap. Namun, sebelum aku sempat berbalik meminta pertolongan, rasa pusing semakin berat. Tidak lama kemudian, kesadaran pun hilang. Saat berikutnya, aku melihatku melepaskan kenop pintu. Bersandar di dinding putih dan jatuh ke tanah. Sungguh? Mengapa kamu harus membuatku menggunakan cara ini untuk bisa menahanmu? Liu Ruyan sayang sedikit cemberut. Kemudian menghela napas panjang. Kelembutan di wajahnya sudah lama hilang. Digantikan oleh ekspresi kehilangan. Tapi tidak apa-apa. Sayang, gadis itu tidak akan bisa lari malam ini. Pada saat ini, di kamar merah muda,
Dia tiba-tiba berpose dengan berbagai gaya di tempat tidur. Dia mengganti pakaiannya yang indah berulang kali. Dan mengambil foto dirinya berulang kali dengan ponselnya. Akhirnya, Shen Mengxi sering menghela napas lega. Berlutut di atas selimut lembut dan meluncur. Menarik puluhan foto erotis yang baru saja dia ambil yang tersimpan di ponselnya. Menampilkan senyum puas. Kakak pasti akan menyukainya. Dia dan studio seni yang disetel sebagai erotis dalam anime. Karakter wanita berbeda. Mereka membeli pakaian semacam ini untuk dipakai sendiri. Menggunakan diri mereka sendiri sebagai model. Kemudian mengacu pada diri mereka sendiri. Menggambar diri mereka sendiri ke dalam lukisan sementara Shen Mengxi. Pakaian ini dibeli. Dia pada dasarnya tidak pernah memakainya sekalipun. Hanya membelinya dan memasangkannya pada cetakan plastik untuk mengamati detailnya. Sebagai bahan untuk melukis. Lagi pula, jika dia juga mengenakan pakaian ini. Biarkan dia menjadi model. Menggambar dirinya ke dalam komik untuk dinikmati semua orang. Itu hanya akan membuatnya merasa seperti tubuhnya diserang secara siber. Karena para pria mesum tua itu ada di mana-mana. Mereka akan membuat gerakan aneh pada fotonya. Tetapi jika kakak melihat fotonya, maka itu sama sekali tidak masalah. Kamu juga tidak tahu bagaimana reaksi kakak ketika melihat foto-foto ini. Apakah dia akan langsung bersemangat setelah bertemu? Ingin memeluk dirinya sendiri erat-erat. Ayah memikirkannya saja sudah tidak sabar. Kenapa kakak belum kembali? Shen Mengxi mengarahkan pandangannya keluar jendela yang gelap. Sedikit cemberut. Dengan ekspresi agak merajuk. Di sisi lain, mengapa sudah sekian lama kau tidak menyadari perasaanku? Harus dengan cara ini aku menahanmu? Kenapa kau tidak bisa lebih proaktif? Aku selalu mendambakan pelukanmu. Sayang, aku sangat mencintaimu. Apakah kau mencintaiku? Di dalam kamar, Liu Ruyan berbaring di tepi tempat tidur dengan tangan kecilnya yang ramping. Dengan lembut membelai pipi pemuda yang pingsan di tempat tidur. Wajahnya sedikit memerah. Matanya penuh kasih sayang dan obsesi. Beberapa tahun terakhir keluargaku mengalami banyak perubahan. Jadi kakak tidak akan sampai masalah. Dia akan selalu pergi. Dia aku menyukai gadis yang lembut. Dia berpura-pura menjadi lembut. Aku benci apa? Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Berusaha menjadi seperti yang paling aku sukai. Selama itu untukku. Dia akan melakukan apa saja. Hanya saja dia tidak mengerti. Jelas-jelas aku sudah begitu proaktif. Kenapa aku masih tidak menyadari perasaannya? Meskipun terkadang dia bisa merasakan bahwa aku agak menyukainya. Tapi itu terlalu halus. Sama sekali tidak bisa memuaskan. Dia menginginkan cintaku yang lebih menggebu-gebu. Tapi selama bertahun-tahun. Keraguan-raguanku. Ini membuatnya sangat sedih. Aduh. Kenapa tidak bisa lebih proaktif memelukku? Teman seperjuangan menyerang dirinya sendiri. Dia sangat kecewa. Terutama kali ini aku mengambil cuti selama beberapa hari. Bahkan tidak memberitahunya. Ini benar-benar menyentuh batasnya. Dia tidak tahan lagi. Dia selama ini sangat mencintaiku. Tapi aku lambat. Membuatnya kesulitan. Paling ingin segera memiliki semua tentang diriku. Ingin melampiaskan semua keinginannya padaku. Dia melepas sepatunya. Kaki yang terbungkus kaos kaki putih kecil menginjak tempat tidur. Dia berlutut di tempat tidur dengan sedikit terengah-engah. Mata indahnya penuh dengan tatapan penuh kasih sayang kepada kekasihku. Kenapa tidak bisa mencintai kita dengan lembut? Atau apakah kamu masih hanya menyukai penampilan lembut itu? Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah menunjukkan wujud aslinya di hadapanku. Selalu mempertahankan penampilan lembut dan tidak berbahaya. Dia selalu mempertahankan penampilan lembutnya. Dia hanya karena aku menyukainya. Juga karena aku menyukai gadis yang lebih lembut. Jadi dia tidak bisa menunjukkan wujud aslinya saat ini di hadapanku secara langsung. Dia takut setelah menunjukkan sisi gilanya. Aku akan menjauhinya. Bahkan membencinya. Akhirnya meninggalkannya. Dia tidak bisa menerima hal semacam itu terjadi.
Jadi selama bertahun-tahun ini dia berpura-pura. Meskipun sangat lelah. Tetapi ketika dia memikirkan untuk menikmati seluruh diriku nanti, semuanya sepadan. Tetapi jika suatu hari aku mengetahuinya, dia hanya akan memohon untuk dipenjara. Sampai membuatku sangat mencintainya. Tidak bisa meninggalkannya. Saat ini gadis itu hampir dalam keadaan bersemangat. Dia membungkuk, tubuh dan pipinya yang lembut menempel erat di dadaku. Mencoba merasakan kehangatanku. Tentang detak jantung. Sayang. Hangat sekali. Apakah kamu milikku malam ini? Sayang sekali. Kenapa tidak berinisiatif memelukku? Sedih sekali. Bahkan dengan penampilan lembut itu aku tidak bisa. Ah. Anggap saja bagaimanapun. Kamu belum meninggalkanku sekarang. Biarkan aku menikmati seluruh dirimu malam ini. Hanya di villa keluarga Shenku. Seorang pembantu rumah tangga memegang ponsel untuk memasang pelacak nona muda. Selain itu, semua kata sandi di ponsel juga telah diatur ulang. Shen Mengxi menerima ponsel yang diberikan oleh pembantu rumah tangga. Setelah kakak pergi sekolah besok, hanya kurang menyuruhnya membawa. Dengan begitu, kita akan tahu kemana kakak pergi setelahnya. Tapi kenapa kakak belum pulang juga? Sekarang sudah pukul 10 lebih. Kakak juga tidak tinggal di sekolah. Bahkan jika ada urusan, dia tidak akan menyelesaikannya. Tidak jelas. Tuan Muda Xiao Mu berkata. Nanti malam akan kembali. Pelayan itu menggelengkan kepala. Dia hanya tahu aku pergi ke rumah gadis berambut merah muda untuk memperbaiki komputer. Masalah ini, apakah benar-benar memperbaiki komputer? Dia juga tidak begitu tahu. Hanya saja aku bilang akan kembali agak larut. Dia takut Shen Mengxi akan tidur dengan perasaan tertekan. Lalu marah sepanjang malam. Jadi dia sengaja tidak mengatakan aku pergi ke rumah gadis lain. Tapi sekarang sudah hampir pukul 11. Apakah aku akan kembali? Dia juga tidak begitu tahu. Baiklah. Kalau begitu, keluarlah dulu. SD. Aku ingin menikmati SD kakak dengan baik. Sambil menunggu kakak pulang, setelah melihat pelayan pergi, Shen Mengxi menutup pintu dan dengan tidak sabar melompat ke tempat tidur. Lalu dia melemparkan ponselnya dengan helaan napasnya yang tak berdaya. Dia bahkan tidak perlu melihat. Tahu bahwa aku sudah membuka penjelajahan samaran. Jadi dia menyerah saja. Tidak peduli. Lebih baik simpan dulu foto yang baru saja diambil. Segera, Shen Mengxi membuat folder teratas baru di album. Pengemudi menyimpan foto yang baru saja diambil ke album saya melalui WeChat secara tersembunyi. Sekarang baiklah. Selama kakak membuka album, dia bisa langsung melihat foto Xiaoxi. Hehe. Kemudian melemparkan telepon ke samping, Shen Mengxi tiba-tiba menundukkan kepalanya ke selimut seperti ikan mati. Pantatnya terangkat tinggi, pantatnya bergumam daging. Tapi kapan kakak akan kembali? Tangisan telepon berdering. Menarik perhatiannya. Dia sedikit menoleh dan mengambil teleponnya lagi. Saya melihat di atas pesan yang dikirim oleh seorang senior bernama Bai Ningbing.